Selamat datang di jasa SEO.id. Salam kenal, nama saya Yohan. Dan kali ini kita akan membahas tentang gimana update SEO di Indonesia untuk tahun 2025. Karena yang namanya Google sekarang banyak memberikan ketidakpastian di orang-orang yang menggantungkan bisnisnya di sumber traffic SEO. Oke, salam kenal, nama saya Yohan, founder dari jasa SEO.id. Saya sudah melakukan digital marketing dan SEO sejak tahun 2011 dan saya melakukan SEO agency kebanyakan klien di English market, US, UK, Kanada, Australia, dan di berbagai niche dan industri. Dan saya mulai mencoba expand di Indonesia di 2025 ini. Oke, jadi saya juga melakukan SEO selain untuk clients, juga untuk portfolio website saya sendiri. Oke, jadi di topik video kali ini kita akan membahas apakah SEO sudah mati di 2025. Oke, jadi gimana secara umum untuk melakukan SEO di seluruh dunia, karena kurang lebih SEO di mana-mana ya, kurang lebih seperti itu, di 2025. Oke, karena banyak orang yang websitenya pernah Google update sedikit, kayak misalnya di Maret 2025 kemarin, dan berlanjut di April, itu websitenya langsung turun, ada yang 50%, ada yang 90%, dan di sisi lain, banyak orang yang jadi bingung apakah SEO udah mati, dan jawabannya adalah tidak sama sekali. Realitanya SEO sebenarnya naik pesat di seluruh dunia dan terus berevolusi, oke? Dan bila bisnismu belum ranking di Google, bisnis apapun itu, mau lokal, mau nasional, mau internasional, ekspor impor apapun, maka sebenarnya waktu yang tepat untuk memulai SEO adalah sekarang, di 2025. Oke, karena lebih banyak orang yang gagal melakukan SEO karena mereka nggak paham cara kerja search engine dan cara SEO terbaru di 2025, yang mana itu adalah kesempatan yang sangat besar. Nah, ini adalah beberapa hal yang kalau Anda lakukan dulu, ini sebenarnya nggak works lagi atau udah nggak jalan lagi. Oke, kurang lebih tiga. Jadi satu, spamming konten dengan keywords, keyword density, keywords ratios, itu udah nggak works lagi. Oke, udah nggak kepake udah beberapa tahun. Kemudian spamming backlinks juga semakin ke sini sejak 2021, 2020 udah berkurang dan sampai sekarang lebih berkurang lagi tingkat efektivitasnya. Kemudian yang nomor tiga, ini sepertinya nggak banyak yang bahas, tapi kurang lebih website yang fokusnya nggak jelas, ini juga nggak works. Oke, alias kalau Anda punya website yang nggak jelas, Google nggak jelas fokusnya, Google nggak akan merankingkan website Anda. Saya akan bahas dari yang nomor satu. Jadi spamming keywords, konten, keyword density. Mengapa ini nggak works lagi? Karena kebanyakan orang yang dulunya pakai strategi yang lama, mereka antara mereka berhitung matematika atau mereka pakai keywords, keyword density, misalnya kata kunci utamanya dipakai di 1%. Kalau word count-nya 1000, maka dia akan memakai exact match-nya 1% dari 1000 itu, yaitu 10 pengulangan. Atau dia spamming keywords, long tail keywords di seluruh artikel atau konten tersebut, jadinya kebacanya aneh. Oke, Em, kenapa ini nggak works lagi? Karena sebenarnya Google sudah berubah dari lexical search engine yang dia telan mentah-mentah menjadi semantic search engine atau dia mengerti makna. Jadi ini dua hal yang totally different, yang benar-benar berbeda. Oke, itu kenapa keyword density nggak lagi relevan, tapi lebih ke konten dan konteks dari website dan halaman per websitenya tersebut. Oke, jadi ini bumi dengan langit perbedaannya. Dua, spamming backlinks. Spamming backlinks, dulu backlinks dengan banyak exact match, anchor text, itu udah bisa membuat Anda ranking tinggi di Google. Dan sekarang Anda bisa cek sendiri pakai search engine tools, kalau misalnya Anda familiar. Anda cek top 10 atau top 3 Twitter Anda, bahkan website bisa ranking tinggi tanpa backlink sekarang. Oke, dan mengutamakan relevansi konten dan konteks dari website tersebut dengan keyword yang dicari. Oke, ini saya ngalamin sendiri. Eh, dari website yang saya rankingkan, ada beberapa dari portfolio saya, dia rank super tinggi sekali, mengalahkan authority website yang otoritasnya tinggi sekali. Dan ini website yang yang benar-benar baru. Oke, jadi baru beberapa bulan aja, dia udah nomor satu di keyword utamanya dia. Hanya karena relevan sekali dengan keyword yang dicari.
Jadi spamming backlinks low quality tidak lagi relevan. Yang works sebenarnya untuk backlinks adalah yang relevansinya tinggi dan berkualitas. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor 3, website yang fokusnya nggak jelas. Nah, ini sebenarnya cukup mengasihkan karena website yang fokusnya nggak jelas. Ini contohnya kayak gini. Website yang fokusnya membahas niche travel, travel itu maksudnya traveling, misalnya hotel, jalan-jalan, destinasi, keluar negeri kemana, kayak gitu, secara detail, secara mendalam, itu akan lebih baik dibandingkan website yang sebentar membahas travel, lalu next time dia bahas HP, lalu next time dia bahas gosip artis terbaru, dan seterusnya. Oke? Nah, website yang otoritasnya tinggi, yang otoritinya tinggi seperti Kompas dan lain-lain, itu sampai pada titik tertentu, yes, dia bisa jadi membahas website yang membahas apapun juga. Dia mau terserah mau bahas A sampai Z juga bisa, sampai titik tertentu. Ya, tapi akan kalah dengan website yang jelas sekali fokusnya dan punya identitas atau brand identity yang jelas. Oke, jadi kalau Anda mengerti hal ini, Anda akan bukan hanya survive di Google for Updates apapun sampai kapanpun, tapi Anda akan jadi istilahnya Anda akan menjadi ukuran kualitas website yang dijadikan ukuran oleh Google. Jadi Anda bisa jadi sumbernya yang sangat-sangat diperhitungkan oleh Google. Ya, mana itu adalah posisi yang ideal sekali. Kenapa hal ini semua terjadi? Karena sebenarnya yang terjadi adalah transisi strategi SEO dibanding dengan update algoritmanya Google. Oke, jadi Mmm, yang terjadi sekarang fokusnya itu lebih ke konten, lebih ke on page, lebih ke kualitas konten dan kualitas konteksnya yang lebih menentukan. Yang mana dulu itu enggak terlalu penting, tapi semakin ke sini semakin lama semakin penting, semakin tahun semakin penting. Oke. Backlinks, prioritasnya berkurang, walaupun masih penting, yes, itu benar. Tapi seperti yang tadi saya bahas juga, bahkan ada website yang bisa rank tinggi tanpa backlinks. Oke, jadi saya nggak bilang backlinks nggak work, no. Backlinks masih works, masih penting. Tapi prioritasnya berkurang dibanding dengan kualitas konten secara konten dan konteksnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Dan untuk yang lain, kalau misalnya Anda punya em, problem di SEO, mau diskusi, atau berbagai resources yang bisa Anda pakai seputar SEO, ada di jasaseo.id. Dan di sana saya juga sharekan studi kasus gimana saya membuat 20 kali SEO traffic e-commerce website kurang dari 6 bulan di market yang super sangat kompetitif sekali. Oke, sementara seperti itu, sampai ketemu di next